Judul renunganku kali ini tentang kata bersih. Kan sehari-hari udah berusaha tuh ya. Oh iya, firman Tuhan katanya tulis kepada Rasul. Pas lagi rapat rame-rame 12 Rasul dulu ya. Tidak dari semua kamu bersih. Terus yang baik-baik bilang, apakah aku Tuhan, apakah aku Tuhan. Ya sebenarnya sih dia nyindir Yudas Iskariotnya. Jadi secara bertahap para rasulnya, murid Tuhannya itu taunya gak mendadak gitu ya. Maksudnya Yudas Iskariotnya berkhianatnya juga kenapa begitu kan bukan karena dosa seksualitas sih sebenarnya ya, karena faktor uang gitu ya. Nah terus udah gitu aku mikir-mikir tentang kata bersih. Oh ya, kudus itu bukan hanya artinya terpisah, ada juga beberapa yang betul juga artinya tuh bersih. Biasanya sehari-harinya kalau udah beres-beres rumah tempat tinggal apa gitu ya, ya maksudnya buat kesehatan juga. Sehari-harinya udah berusaha gaya hidup kudus gitu ya. Oh ya, di gereja di mana-mana kan ada bentuk atapnya itu kan setengah lingkaran tuh, nggak pernah terlalu diekspos. Oh ya, lagi di tempatnya tinggi itu ada orang bersih-bersihin luarnya gitu secara sering berapa bulan seberapa gitu. Ya sebenarnya sih mungkin juga karena ya pastinya bangunannya udah dibuat dengan awet, bahan materinya itu kuat, berkualitas, kokoh, dan juga catnya juga terhindar dari banjir apa dari bencana alam, dikasih penangkal petir di atas itu. Sudah gitu juga terhindar dari bocor ini apa namanya, hujan, rintikan hujan. Jadi orang yang di dalamnya itu terlindung aman. Jadi Tuhan Yesusnya itu kan katanya, rumah apa yang akan kau dirikan bagiku. Jadinya kan Tuhan Yesus bersemayam di dekat altar kan ada yang menyalanya sebelahnya tuh tabernakel, tempat hostingnya suka ditaruh. Seperti di ayat perjanjian lama, Tuhan menyertai dalam tiang awan, tiang api. Di perjanjian baru, aku senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Ya jadinya jasa Tuhan terhadap perawatan itu juga ada juga pasti ya. Dari angin apa kenapa gimana. Ya, pas lagi di foto apa diliput ya lumayan bagus lah keadaan arsitektur dari luar. Atapnya juga kelihatan warnanya masih catnya bagus gitu ya. Walaupun di luarnya nggak dibersihin, dilap bener-bener pakai kemocing apa atau pakai alat yang bersih gitu ya. Merawat bait Roh Kudus. Jadi sehari-hari kita selain treatment kecantikan apa ke salon kemana gitu ya, kan itu kan merawat bait Roh Kudus juga. Merawat bait Allah ya maksudnya kesehatan juga sih sebenarnya juga. Kan sebenarnya inti dari beres-beres rumah kalau ibu-ibu yang baik-baik di mana-mana ya, supaya tinggal di rumahnya, keluarganya, anggota keluarganya tinggalnya sehat dan juga betah juga gitu. Nah kalau misalnya kesehatan mikir ada pengobatan alternatif yang baik-baiknya apa, ya nggak harus check up kesehatannya itu ke alternatif yang utama gitu. Kan secara medis check up kesehatannya juga bisa dari sumber terpercaya medis di mana gitu ya, dengan ada biaya yang terjangkau mana gitu ya. Jadi sudah selesai, tetelestai, sudah selesai itu maksudnya tidak berpikir jorok dengan bangunan gereja kan rohani kayak begitu ya, tidak berpikir jorok dengan bangunan setengah lingkaran apa. Dan juga doa orasi suci kan kalau ditempatkan di rumah, buku doa kecilnya itu ya, buku doa yang disalin dari makam asli Tuhan Yesusnya, akan terhindar dari janji Tuhan. Rumahnya itu akan terhindar dari petir. Nah terus udah kayak gitu manusia udah sering dia doain itu, minimal doa wasiatnya di situ ya. Terus akhirnya dia mendoakan sesama sedikit di dalam hati gitu ya. Minimal golden rule kata Tuhan Yesusnya, hukum kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan yang utama, mengasihi sesama gitu. Terus udah gitu saus di alam roh, tadinya manusia juga perlu dikasihi juga sebenarnya, supaya di alam rohnya dia terbang-terbang melindungi manusia, nggak takut penangkal petir kan agak tajam kalau gimana, nggak ditakut-takutin roh jahat, jadi ditolong semua jati diri iblis. Nah terus jadinya dia bagaimana percaya janji Tuhan. Maksudnya di buku orasi suci itu juga janji-janji bagi saus di alam rohnya, bukan hanya untuk manusia masih hidup.